Halo semuanya, senang bertemu dengan Anda semua. Di sini saya ingin sharing mengenai kasus ekologi yang ada di daerah saya, yaitu di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebelum saya sharing, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Denny Apritua Simatupang, BP 1910 222043 dari kelas Agri B. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu identifikasi kasus ekologi yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Dari hasil identifikasi saya, dulu pertanian sawit yang ada di sini merupakan hutan dan rawa. Terjadinya alih fungsi dari hutan rawa menjadi pertanian sawit yaitu dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang membuka pertanian atau perkebunan sawit di sini. Melihat hal itu, masyarakat mengikuti kegiatannya ataupun mengikuti kegiatan bertani sawit tersebut karena dirasa memiliki peluang yang tinggi serta menguntungkan. Jadi, masyarakat yang memiliki lahan berupa hutan dan rawa mengalihfungsikannya menjadi pertanian sawit. Kemudian, interaksi antara sistem manusia dan sistem alam. Untuk ekologi hutan, kegiatan yang dilakukan masyarakat di sini yaitu berburu, mengumpulkan kayu, dan mencari tanaman obat. Sedangkan untuk rawa, biasanya masyarakat membuat jerat ataupun menangkap ikan. Sedangkan untuk sawit, setelah beralih dari hutan rawa yang difungsikan menjadi sawit, kegiatan yang dilakukan masyarakat di sini hanya memanen buah sawit, membersihkan piringan, serta memberi pupuk. Maksud dari membersihkan piringan di sini yaitu membersihkan gulma yang ada di sekitar pohon sawit secara melingkar. Kemudian, permasalahan apa yang terjadi pada interaksi sistem manusia dan alam? Permasalahan yang pertama yaitu mata pencaharian. Sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya karena akibat alih fungsi dari hutan menjadi kebun sawit. Masyarakat yang dulunya berburu, mengumpulkan kayu dan tanaman obat, serta yang dulunya menangkap ikan di rawa, kini sudah tidak bisa lagi akibat sudah dijadikan lahan sawit. Kemudian, untuk masalah pengetahuan, ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan manusia tentang budidaya sawit yang rendah, sehingga dalam proses budidayanya masyarakat tidak tepat guna, tepat jenis, tepat waktu, maupun tepat dosis dalam penggunaan pupuk, sehingga kemasaman terjadi pada tanah yang mengakibatkan tanah kehilangan tingkat kesuburannya. Kemudian, untuk masalah pola eksploitasi, ketika masih hutan dan rawa, masyarakat yang berburu, menangkap ikan, ataupun mengumpulkan tanaman obat dan kayu bakar, biasanya mereka melakukan eksploitasi secara acak atau tidak menentu. Kapan saja mereka bisa, kapan saja mereka mau, mereka bisa mengeksploitasinya. Berbeda dengan sekarang, setelah dialihfungsikan menjadi lahan sawit, eksploitasi yang dilakukan menjadi terjadwal dan teratur. Karena pertanian sawit ataupun pemanenannya hanya bisa dilakukan 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali. Jadi, selain dari tanggal itu atau sebelum
tanggal itu atau jadwal itu, maka sawit tersebut akan mudah ketika dipanen sehingga harganya tidak laku untuk dijual. Ataupun jika melewati tanggal tersebut, maka buah tersebut akan terlalu masak sehingga menjadi brondolan dan harganya pun atau timbangannya menjadi lebih rendah. Kemudian untuk satwa liar sendiri, akibat peralihan fungsi tersebut, banyak satwa liar yang kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan ada juga satwa liar yang punah. Untuk tanaman, seperti tanaman obat, banyak tanaman obat yang menjadi langka dikarenakan peralihan fungsi tersebut. Karena setiap tanaman tersebut tumbuh di sekitaran lahan sawit, maka pada umumnya lahan sawit akan dilakukan proses perawatan, yaitu pembersihan di sekeliling sawit, yaitu dilakukan pembersihan piringan. Pembersihan piringan ini biasanya dilakukan secara melingkar sejarak 1 meter dari pohon sawit ke sekitarnya, sehingga jika ada tanaman yang berada di sekitar tersebut akan dibersihkan. Untuk kemudian udara dan air, seperti yang saya baca, ekologi hutan dan rawa memiliki kelembaban udara yang lebih tinggi atau lebih lembab dibandingkan lahan sawit, karena lahan sawit ini tidak mampu menangkap air atau menyimpan air, sehingga suasana di sana lebih panas daripada dibandingkan suasana ketika berada di hutan. Begitu juga dengan air, akibat dari kemampuan tanaman sawit yang tidak bisa menyimpan air, padahal tanaman sawit sangat aktif menyerap air, menyebabkan air menjadi sulit. Kemudian, apa saja adaptasi atau evolusi yang sudah terjadi? Adaptasi yang dilakukan, yang pertama yaitu mengkombinasikan sawit dengan sapi atau kambing. Dengan kombinasi ini, masyarakat sangat terbantu. Mereka tidak perlu lagi membersihkan piringan sawit karena sudah ada sapi atau kambing yang memakan gulma-gulma tersebut. Begitu juga dengan peternak sapi atau kambing, mereka diuntungkan karena mereka tidak bersusah payah lagi mencari atau memberi sapi mereka makan. Kemudian, untuk menanam tanaman obat di sekitaran rumah merupakan hal yang dilakukan masyarakat untuk menghindari terjadinya kelangkaan tanaman obat akibat peralihan fungsi tersebut. Kemudian, ada adaptasi penggunaan pupuk buatan. Sebelumnya masyarakat di sini menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia dianggap lebih mudah dan lebih simpel. Tetapi seiring berjalannya waktu dan akibat masalah yang timbul, mereka mulai sadar bahwa penggunaan pupuk kimia tersebut tidak baik untuk kesuburan tanah, sehingga mereka beralih menggunakan pupuk buatan, yaitu pupuk kandang. Melihat situasi tersebut, peternak ayam pun beradaptasi. Mereka memanfaatkan kotoran ayam tersebut untuk dijadikan pupuk serta menjualnya ke masyarakat yang mengolah lahan sawit, sehingga menguntungkan bagi peternak ayam tersebut. Kemudian, adaptasi selanjutnya yaitu lahan rawa dimanfaatkan menjadi kolam. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada awalnya memang di rawa tersebut banyak orang untuk menangkap ikan. Tetapi akibat dari adanya pengalih fungsian menjadi lahan sawit, maka ikan tersebut banyak yang mati karena terganggu akibat adanya pembongkaran ataupun penanaman sawit tersebut. Tetapi seperti yang kita ketahui, lahan rawa tidak selalu datar. Seperti yang terjadi di daerah saya, lahan rawanya itu
permukaan tanahnya ada yang miring serta tidak datar sehingga tidak bisa ditanami lahan sawit. Untuk memanfaatkan hal tersebut, masyarakat di sini memanfaatkan jarak antara sawit yang satu dengan yang lainnya untuk menjadikan kolam daripada lahan itu kosong dan tidak dimanfaatkan, mereka mengubahnya menjadi kolam. Lagi pula lahan tersebut memang dulunya banyak ikannya sehingga mereka memanfaatkannya menjadi kolam dan cukup menguntungkan bagi mereka. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan interaksi tersebut? Kebijakan yang dilakukan pemerintah ada penetapan kebijakan harga sehingga pedagang terlindungi dengan penetapan harga maksimum dan pedagang tidak bangkrut. Juga penetapan harga minimum sehingga masyarakat yang menjual buah tidak merasa dirugikan atau merasa ditipu oleh pedagang. Kemudian ada bantuan modal baik uang ataupun sembako. Tetapi yang dilakukan pemerintah tersebut belum menyelesaikan ataupun menyentuh permasalahan yang terjadi. Maka demikian, saya merasa mungkin pemerintah merasa dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut belum cukup dikategorikan sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Sehingga belum ada kebijakan ataupun bantuan dari pemerintah yang mengacu ke masalah tersebut. Kemudian, bagaimana pemikiran saya untuk memecahkan permasalahan interaksi tersebut? Mengenai pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mempengaruhi sistem manusia, saya mengusulkan yaitu memberikan penyuluhan. Karena di daerah saya jarang ada kegiatan penyuluhan. Bahkan hampir tidak ada. Dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut, maka masyarakat di sini bisa mengerti bukan hanya untuk cara mengolah tanaman sawit agar berbuah banyak gitu, melainkan mereka juga mengerti bagaimana cara menjaga ekosistem yang ada di sawit tersebut sehingga tidak berdampak negatif di kemudian hari. Dan diharapkan setelah dilakukannya penyuluhan ada pemantauan ataupun evaluasi sehingga apa yang disampaikan tadi atau disalurkan tadi, informasi tadi tidak hanya ada di kepala saja tetapi diterapkan. Kemudian untuk pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem alam yang lebih mendukung sistem manusia, saya merasa perlu dilakukannya kegiatan reboisasi. Kegiatan reboisasi ini atau penanaman hutan kembali ini bisa terjadi jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Jika hal ini bisa dilakukan, maka akan sangat dapat memperbaiki sistem alam karena lahan sawit yang telah dialihfungsikan tadi menyebabkan banyak ekosistem alam yang menjadi terganggu sehingga diharapkan dengan adanya penanaman kembali dapat mengembalikan baik tempat tinggal satwa liar yang hilang tadi ataupun dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah disebabkan oleh pengalihan fungsi tersebut. Mungkin demikianlah sharing yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, ada yang kurang, mungkin bisa disampaikan sehingga dapat menambah wawasan saya juga. Mungkin saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.